itu asyadda, dan dosa kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam bulan Ramadan itu asyadda, jauh lebih berat, itu asyadda, jauh lebih besar, itu asyadda, jauh lebih pedih, wa akbar, jauh lebih berat dosanya, siksaannya, kepedihannya, min ithmiha fi ghairihi, dari dosa kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba di luar bulan Ramadan. Sehingga dosa tetap terhitung satu dosa, namun azab yang diperolehnya jauh lebih berat. Kalau seorang hamba mengerjakan satu perbuatan dosa kecil di luar Ramadan, maka dosa kecil yang dilakukan di dalam bulan Ramadan tak sebanding berat siksaannya sebagaimana dosa kecil yang dikerjakan di luar Ramadan. Bukan berarti kalau begitu di luar Ramadan saja kita mengerjakan kemaksiatan, bukan. Sama-sama azabnya pedih, namun kepedihan yang di dalam bulan Ramadan jauh lebih pedih dibandingkan dengan kepedihan di luar Ramadan. Apalagi dosa-dosa besar. Maka jangan bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, jangan bermudah-mudahan dengan dosa, pun jangan bermudah-mudahan untuk berbuka sebelum waktunya, karena berbuka sebelum waktunya merupakan dosa besar. Apalagi sampai menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai menunjukkan bahwa dirinya tidak berpuasa pada mengaku sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW pernah bermimpi. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Nasai, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bermimpi. Kemudian di dalam mimpinya Rasulullah SAW dibawa oleh dua orang lelaki, malaikat yang berwujud lelaki, naik ke atas gunung. Kemudian dia naik ke suatu tempat. Kemudian dia melihat ada seorang yang digantung dalam keadaan kaki di atas, kepala di bawah. Kalau kita mengatakan ada seorang yang digantung kepala kaki di atas, kepala di bawah, mungkin terbayang dalam benak kita kaki diikat, kemudian tali sudah mati. Belum? Berapa menit lagi? Pak, ya, masih tutup dari ini. Ya, baik. Rasulullah SAW melihat ada orang yang digantung dalam kondisi kaki di atas, kepala di bawah. Yang terbayang di benak kita, kaki diikat dengan tali di atas, kemudian kepala di bawah, begitu kita membayangkan. Namun pada saat itu Rasulullah SAW melihat pemandangan yang amat sangat mengerikan. Kaki di atas dalam keadaan urat yang ada di kakinya yang sebagai tali untuk menyantoli kakinya itu. Uratnya dikeluarkan, urat kakinya, kemudian dicatolkan sebagai tali. Kemudian dalam keadaan wajah yang hancur, mulutnya sobek, berlumuran darah. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat pendampingi, siapa mereka ini? Orang-orang ini siapa? Kemudian malaikat itu yang mendampingi Rasulullah SAW mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Kalau orang yang berbuka sebelum waktunya saja siksanya begini, bagaimana dengan orang yang dari awal tidak berpuasa? Dari awal memang sudah direncanakan tidak berpuasa. Kalau orang yang berbuka sebelum waktunya saja begini, lantas bagaimana dengan orang yang dari awal tidak berpuasa, kemudian di tengah jalan menenteng minum, tidak malu makan di tengah jalan? Bagaimana sih saya akan diperolehnya lagi? Sehingga jangan bermudah-mudahan dengan kemaksiatan. Kemaksiatan sekecil apapun di bulan Ramadan jangan kerjakan, karena siksanya jauh lebih pedih dibandingkan dengan siksanya yang akan kita peroleh di luar Ramadan. Dan kalau orang yang berbuka sebelum waktunya saja siksanya mengerikan semacam ini, lantas bagaimana dengan orang yang memang tidak berpuasa dari awalnya? Lantas bagaimana dengan orang yang sudah tidak berpuasa kemudian bangga dengan tidak puasanya? Maka sangat mengerikan sekali. Maka seorang hamba dituntut untuk bersabar di dalam bulan Ramadan. Sabar untuk menahan dirinya dari kemaksiatan, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupannya. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Mungkin untuk persiapan berbuka dan sholat juga, Allah Ta'ala bersawab. Atau ingin ada yang ditanya? Insya Allah tidak ada, jelas.